Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Pengertian Al-Quran secara etimologi yang pertama menurut Al-Lihyani, Al-Quran yaitu berasal dari kata Qur'ah artinya telah membaca. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari, Al-Quran ialah berasal dari kata korona artinya menggabungkan. Menurut Al-Farra, Al-Quran ialah berasal dari kata qoro'in artinya petunjuk atau indikator. Menurut Az-Zujaj, Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u, yaitu kumpulan. Kemudian, menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran ialah isim alam atau nama kitab, tidak terdiri dari kalimat lain. Selanjutnya, pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Syekh Muhammad Khodiri berpendapat mendefinisikan Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan menurut Muhammad Abduh mendefinisikan pengertian Al-Quran sebagai berikut, yaitu kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kemudian menurut Subhi Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika membacanya. Kemudian menurut Muhammad Ali As-Sabuni, pendapatnya ini hampir sama dengan pendapat Syekh Muhammad Khudairibik, yaitu Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian ditulis pada mushaf-mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah. Dan Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Dengan 4 pengertian tersebut, kesimpulan pengertian unsur-unsur Al-Quran yaitu pertama, merupakan firman Allah atau kalamullah. Kedua, berbahasa Arab. Ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, mengandung mukjizat. Kelima, disampaikan secara mutawatir. 6, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ketujuh, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Kedelapan, terjaga kemurniannya. Berikutnya nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran atau disebut dengan bacaan atau yang dibaca, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kedua, disebut Alkitab atau tulisan atau yang ditulis, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian disebut dengan Al-Furqan atau pembeda, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian Az-Zikir artinya pemberi peringatan, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Yang terakhir adalah At-Tanzil artinya yang diturunkan, sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Demikian tadi pengertian Al-Quran menurut ulama. Sampai di sini, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.